di mana usulnya, dan dia akan bertajali dan kembali kepada usul. Karena usul itu bersifat hayun bako. Jadi kalau rahasia, kodrat rahasia itu kodrat yang tidak sirna, ya, kodrat yang tidak sirna. Nah, itu dinamakan hayun bako. Asal dari kata batin dan sir atau rahasia adalah asal dan usul. Nah, ini kalau kita larikan kepada pemahaman diri. Setiap yang berasal adalah batin. Kenapa? Karena batin inilah yang akan mewujudkan zat dan nur, sehingga terlihatlah dari mana asalnya. Penjelmaan atau hayat dari batin itu dinamakan kodrat sir atau rahasia, tapi dia mewujudkan yang sifatnya zat dengan nur. Artinya segala kehidupan, tetapi tidak kekal. Kenapa? Karena batin juga akan lenyap di dalam sirnya Allah. Nah, kalau sir, rahasia, itu adalah sebuah wujud batin bagi Allah. Nah, itu namanya sir, wujud batin bagi Allah. Jadi sir adalah kodrat rahasia yang kodratnya adalah ketuhanan. Semua ketuhanan, kodrat ketuhanan itu disebut sir. Contohnya nyawa bagi kita, sifat bagi Allah. Batin al-faqullah, artinya batin Allah juga ada yang terlihat tetapi sifatnya sir. Gitu. Nah, kita mengenal setiap kerahasiaan Allah adalah bako, kekal. Ya. Nah, ini diwujudkan kepada sebuah batin ketuhanan. Nah, kita ambil kepada diri, dinamakan bilah. Bilah adalah bako bilah. Bako bilah ini adalah batin Tuhan yang tunggal, yang kekal. Ini namanya sir, ya, rahasia. Wujudnya, kodratnya adalah batin, tetapi sifatnya rahasia dan kodratnya kekal. Jadi perbedaan antara makom rahasia dan makom batin adalah kekekalan. Tapi kalau batin sifatnya fana, gitu. Sifatnya fana. Fana itu artinya dia luput dan bisa luput. Contohnya yang berasal dari alam semesta ini berasal dari batinnya Allah. Nah, ini bisa luput. Nah, ini dinamakan fana. Setiap batiniah dinamakan fana. Ya. Nah, ini asal usul alam ini dari fana. Nah, dari fana inilah munculnya batiniah. Nah, itu. Kalau sir itu wujudnya rahasia, kodratnya kekal. Nah, kalau di tubuh kita melihat antara nyawa dengan tubuh. Nyawa dengan tubuh. Tubuh ini kodrat sifatnya batin. Sementara nyawa kodratnya sir. Kalau bertemu tubuh dengan nyawa, ini melahirkan hayat, hidup. Gitu. Jadi kalau kita memahami hayatullah itu adalah pertemuan sir dengan batin menjadi hayat. Hayat ini adalah suatu kodrat zat Allah yang terlihat. Nah, ini yang dikatakan sir dan batin.
Jadi akhirnya sir dan batin ini kedua-duanya satu kehidupan. Nah, kalau kita kenal di hijaiyah itu lam alif dengan alif. Kalau kita kenal di Al-Quran ya hijaiyahnya. Sekarang bagaimana membedakan lam alif dengan alif? Nah, kita lihat lam alif tidak juga ada alifnya. Nah, gitu. Ya, alif. Nah, ini satu kesatuan sama dengan sir dan batin tadi. Ya. Tapi kenapa dikatakan bertemunya nyawa kita dengan jasad dinamakan hayat? Sama, kalau alif bertemu dengan lam disebut lam alif, lamnya alif, maka dia akan tunggal menjadi hayat. Hayat ini yang disebut alif. Hayat dari kodrat alif dan lam tadi. Ini yang dikatakan jalalah. Nah, itu yang persamaan kalau kita bawa kepada pengkajian diri. Maka muncullah hayat. Kalaulah kodrat rahasia tidak bertemu dengan kodrat batin, itu tidak akan hayat, berarti bukan alif namanya. Makanya dikatakan lam alif ya. Lamnya alif. Artinya itulah alif yang berkodrat pada alam, sifatnya batin. Nah, sama dengan sir. Kalau kita larikan ke diri namanya nyawa. Nah, jadi kalau bertemu dua kodrat ini yang akan menjadi hayat, hidup. Nah, itu yang dikatakan rahasia dan batin. Rahasia dan batin itu adalah sebuah hayat, sebuah rahasia. Kalau ini sudah bertemu, maka dia akan menjadi kodratnya hayat, kodrat hidup. Maka dikatakan manusia itu adalah hayatnya Allah. Nah, ini sifat bagi Allah yaitu hayat. Karena kodrat alif pada nyawa, kodrat batin pada jantung atau pada tubuh. Lam alif itu akan terbagi dua. Lam alif pada nyawa, sir. Alif nyawa, jasad, tubuh, lam jalalah. Begitu juga di batin. Seperti kita lihat di jantung kita. Wujud alif pada jantung, sir adalah kalam atau aras. Yaitu bunyi atau kodrat yang menggerakkan. Wujud. Dan lam jalalah sebagai batin. Inilah wujud aku dalam batin. Nah, ini yang dikatakan lam jalalah pada alam dohirnya. Ya, dikatakan markubah atau baitullah. Nah, begitu juga dengan lam alif pada diri sir. Makanya dikatakan lalah atau jalalah, perjalanan alam zahir dan batin yang wujudnya zat Allah. Nah, begitu kita memahami apa perbedaan zahir dan dikatakan batin. Berawal dari sir dan batin. Nah, sifat sir adalah kerahasiaan Allah bertajali pada sifat ketuhanan. Sifat Tuhan wujud tunggal. Tapi kalau lam jalalah adalah sifat alam batin bagi wujud Allah. Jadi kalau ini yang dikatakan wujud aku dalam batin. Ini yang dimaksud pada titik awal mula jadi. Inilah yang dikatakan sifat rahasia dan batin. Jadi kalau kita ingin memahami apa rahasia-rahasia Allah, rahasia Allah adalah
sifat tersirat bagi ketuhanan. Itu. Jadi sifatnya kekal. Batin-batin Allah itu banyak, ada napas, tanapas, ampas, nupus, itu adalah hayun bako, itu kekal semua. Itu kekal. Ini yang digolongkan kepada sir. Ya. Nah, gitu. Jadi apalagi contoh sifat 20. Mana yang kekal bagi Allah? Salbiyah. Nah, itu kekal bagi Allah. Ya. Yang kedua nafsiyah. Tapi manawiyah dia adalah batin. Nafsiyah wujud, tunggal. Dan salbiyah adalah sir. Nah, jadi kalau kita sudah bisa membedakan mana yang digolongkan rahasia dan mana yang digolongkan batin, maka kalau kita ingin mengenal mana rahasia mana batin karena sama-sama tidak terlihat, maka kita harus tahu mentajalikan, mempertemukan, maka muncullah hayat kedua sifat tadi. Inilah wujud. Disinilah kita menikmati dan mengenal dan memandang. Karena dia sudah hayat, kalau dia hayat maka dia berwujud. Kalau dia berwujud, kodratnya sudah menuju zat, maka dia bisa dilihat. Yang tidak terlihat tadi, alif tersirat dan lam jalalah juga tersirat. Nah, ini juga akan bisa terlihat kalau kita bisa mempertemukan dua kodrat di dalam satu wujud namanya hayat. Kalau kita ada kemampuan mentajalikan, maka sama dengan kita melihat di tubuh kita sendiri. Kalau sudah bertemu jantung dengan nyawa, maka jasad adalah penampakan. Nah, ini yang dikatakan ahyan karajiah. Kalau sudah bertemu ahyan sabitah dengan kudus, ruh kudus tadi, atau dikatakan dengan diri jauhar tadi, maka dia akan terlihat ahyan karajiahnya. Sama kita mengenal sir dan batin. Mengenal sir dan batin itu agar bisa dia terlihat, maka Allaha kata alif satukanlah. Nah, dengan kita satukan persandaran sifat sir pada nyawa dan lam pada jalalah pada batin jantung, maka ini yang dikatakan hayatullah, maka terlihatlah berwujud alif. Nah, ini yang dikatakan alif. Jadi kalau kita mengenal apa itu rahasia, apa itu batin, adalah dengan mengenal tajali perjalanan. Apa dari awal batin, apa dari awal rahasia. Dan ini akan menjadi satu kesatuan, yaitu hayat hidup. Nah, hidup ini baru ada dua dia. Ada kehidupan, ada yang hidup. Nah, ini ada zahir dan ada batin. Jadi pengenalan rahasia dan batin itu adalah dengan memahami fana pada batin, filah nama kodratnya, bako pada sir, bilah pada kodratnya. Saya ulangi, batin fana pada kodrat batin, artinya tidak berurat, tidak berdarah. Filah pada wujudnya, yaitu terlihat, batin yang terlihat. Kalau sir adalah bako, kekal pada sifatnya, bilah pada wujudnya, yaitu wujud batin Allah, rahasia Allah. Jadi fana'um filah wal baqa'um filah. Dapatilah diri yang kekal dan kekalkanlah diri itu. Insya Allah. Dengan ini kita sudah paham batasan mengenal rahasia dan mengenal batin dari dua kodrat, fana, filah dan baqa'um filah. Inilah dasarnya kita mengenal. Jadi sandaran seperti ini yang menjadikan adanya hayat.
disebut dengan bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Ini dalam bahasa ma'rifatnya. Jadi kalau kita sudah mengenal bagaimana pengenalan terhadap sir dan batin, insya Allah kita akan bisa mendapatkan kenyataannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita sudah tahu batasan mana rahasia yang bersifat kekal. Batin-batin Allah yang sangat kekal itu golongannya rahasia. Dan batin yang tidak kekal itu golongannya adalah batin. Tapi sifat daripada itu semua adalah setiap batin kodratnya umat, setiap sir kodratnya